Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online Pilkada Serentak 2024 baru saja kita lalui teman-teman, di mana seluruh rakyat Indonesia menyalurkan suaranya memilih calon-calon yang memang diinginkan oleh hati nurani rakyat Indonesia. Quick count di berbagai daerah mulai merebak dan sejumlah nama-nama sudah dipastikan menang versi quick count. Tapi di sini teman-teman, kalau misalnya tidak ada bumbu-bumbu politik, tentu perpolitikan atau pilkada tidak akan semenarik sekarang ini. Kalau kemarin Hasto Kristianto Sekjen PDIP telah membuat sebuah serangan frontal kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Terlebih teman-teman, ini Pak Sekjen Hasto menyebut sosok berkemeja putih sebagai sosok pengecut. Ya, saat konferensi pers kemarin di mana Pak Prabowo konferensi pers memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono, ada juga Pak Jokowi yang di sana menggunakan pakaian putih, serba putih, kemeja putih yang rupanya juga disindir oleh Hasto Kristianto. Dan hari ini teman-teman, ada juga Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia hampir mati akibat ulah para penguasa yang campur tangan untuk memanipulasi Pilkada Serentak 2024. Informasi ini kita dapat dari Sindo News di video yang berjudul Sikap Politik Megawati Usai Pilkada Serentak, Kedaulatan Rakyat Dimanipulasi oleh Kekuasaan. Dalam press release singkatnya, Ketua Umum Partai Demokratik Indonesia PDIP menyampaikan pandangan politiknya usai mengamati hasil hitung cepat atau quick count dalam Pilkada Serentak 2024. Dia menyoroti beberapa daerah kantor basis PDIP atau disebut kandang banteng kalah oleh lawan politik. Dia menilai adanya berbagai kecurangan yang terlihat dan mobilisasi kekuasaan di Jawa Tengah hingga Sumatera Utara. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral, kata Megawati tegas. Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali di Jawa Tengah bukan hanya karena kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan, nasionalisme, dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan keadilan imbuhnya. Melihat fenomena tersebut, Megawati bahkan menyinggung demokrasi yang terancam mati. Untuk itu, dia menyeru seluruh kader dan simpatisan PDIP untuk terus melawan, berjuang, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Teman-teman, kita bakal langsung mendengarkan pernyataan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebut Prabowo Subianto, yang menyebut Jokowi penyebab utama matinya demokrasi di Indonesia. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal
sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan langsung konferensi pers dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang kembali menegaskan kecurangan, manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan jagoan-jagoannya di berbagai daerah. Kekalahan PDIP teman-teman telah terlihat bahkan di kandang-kandang banteng, di markas-markas, di wilayah-wilayah yang PDIP itu sangat kuat, kalah satu persatu, dan tentu teman-teman kekalahan ini akan sangat menyakitkan dan bakal memperlemah posisi PDIP untuk bisa menyaingi koalisi Indonesia Maju atau Kimplus. Ya teman-teman, sekali lagi teman-teman, PDIP kembali menuduh pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo cawe-cawe, manipulasi atau berbuat kecurangan. Dan kita bakal tunggu respon dari pemerintah terhadap tuduhan-tuduhan ini. Apakah Pak Prabowo bakal merespon ini dengan tegas atau seperti apa? Tentu ini akan sangat menarik untuk kita simak selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.